count, kita akan kembali melihat hasil hitung cepat atau quick count dari 3 lembaga survei yang kami miliki. Paling sebelah kiri layar Anda itu dari Puskaptis, yang tengah dari LSN, dan yang paling kanan di layar Anda adalah dari JSI. Ya, kita lihat dari Puskaptis, pasangan Prabowo memimpin 54,76%, sedangkan pasangan Jokowi 45,24%, sedangkan LSN Prabowo 61,53% dan Jokowi 38,47%, sedangkan dari JSI pasangan Prabowo Hatta 60,54% dan Jokowi 39,46%. Saya ke Puskaptis dulu deh, Mas Hussein. Ini udah berapa suara yang masuk, Mas? Ini kira-kira baru 5 sampai 6 TPS. Itu yang masuk dari wilayah Papua dan Kalimantan. Oke. Papua dan Kalimantan ya. Jadi belum terlihat merata. Tapi memang sebagai gambaran, artinya kalau Indonesia bagian timur seperti ini artinya sudah cukup signifikan ya angka ini. Apalagi nanti masuk di Indonesia bagian tengah, memang di Papua, Maluku, antara pasangan Prabowo dan Jokowi ini memang sama kuat di situ. Lalu nanti masuk Sulawesi, penguatan memang ada di Jokowi, namun di Bali dan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, karena mungkin sebentar lagi masuk, jadi penguatannya hampir seperti itu. Distribusi suara. Ya, dari LSN Mas Umar 61,53%, ini sudah berapa persen data masuk suara? yang kami terima baru 0,7%. Jadi masih sangat minimal sekali untuk membuat konklusi apapun ya. Dan data ini dari Papua, sebagian Maluku, dan Papua pun belum masuk semua ya. Mungkin ada kesulitan geografis atau kesulitan Kira-kira berapa TPS nih? 0,7% barangkali, ada sekitar 9-10 TPS. Jadi masih sangat minim sekali ya. Tapi ini menunjukkan bahwa di Papua yang menurut beberapa survei Prabowo Subianto Hatta Rajasa dikatakan kalah, untuk sementara Prabowo Subianto ternyata masih leading. Dan ini secara struktur partai cukup korelatif ya, karena di Papua itu pemenangnya Partai Demokrat, kemudian diikuti Partai Gerindra. Jadi secara partai Papua itu dikuasai dengan optimal berarti ya. Partai di Papua itu dikuasai oleh capres nomor 1. Gitu. Kalau kalau kita lihat Papua itu kurang lebih menyumbang berapa persen sih dari, kalau Jawa kan bisa hampir 60% ya bro. Kalau Papua? Kalau Papua itu sekitar 2%, hanya sekitar 2%. Karena penduduk Papua itu sepertiganya Kabupaten Bogor ya. Tetapi kan secara politis Papua itu penting ya. Bukan dari kuantitatif jumlah pemilihnya, tapi secara politis ini bagian dari NKRI dan eksistensi Papua itu penting sekali buat Republik Indonesia. Mas Gun-Gun, kalau Anda melihat ini data yang masuk baru di wilayah timur begitu. Tingkat preferensi warga di wilayah sana seperti apa sih kalau melihat dari data yang sudah masuk saat ini sementara? Iya, ini kan kalau kita lihat misalnya di beberapa survei teman-teman, di survei elektability, memang di wilayah timur Pak Prabowo lumayan ya. Artinya memang ini juga menunjukkan bahwa ada pergerakan opini yang tadi disebut korelasional ya, ada hubungan korelasional antara misalnya survei elektability dengan quick count hari ini. Tetapi saya melihat begini, catatan akademik saya bahwa yang namanya pergerakan baru 0, sekian itu masih disebut dengan stage of brainstorming. Jadi orang masih juga memungkinkan peluang-peluang lain. Jadi ini masih jadi bahan diskursus saja, bahan perbincangan. Belum kita bisa menyimpulkan apapun. Kemudian yang kedua, nanti mungkin kalau sudah 50, 60, 70% itu namanya stage of consolidation, jadi sudah mulai konsolidatif. Tetapi di atas 70, 80, 90 karena sekarang persaingannya ketat, itu mungkin baru disebut yang solid stage ya. Bisa kita di angka 80 atau 90% nanti masuk, itu di solid stage. Nah, saya melihat bahwa 0,